Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adelia Vinosita Anestri dengan NIM 210202025 dari Teknik Informatika 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang penjadwalan print type yang ada di mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, ST, MKom. Nah, apa sih penjadwalan round robin itu? Secara garis besar, penjadwalan round robin ini hampir mirip dengan penjadwalan FIFO, di mana penjadwalan FIFO diproses sesuai dengan waktu kedatangannya. Bedanya, dalam round robin ini, proses tersebut bisa diinterupsi dengan proses lainnya selama prosesor memberikan nilai quantum time. Lalu, quantum time itu apa sih? Jadi, quantum time adalah jatah waktu yang diberikan oleh prosesor pada semua proses di dalam antrian. Jadi, cara mengerjakannya untuk penjadwalan ini adalah melihat waktu kedatangan proses, lalu lihat burst time-nya. Jika burst time-nya lebih besar dari quantum time-nya, maka proses tersebut bisa dieksekusi sesuai dengan nilai quantum time. Lalu, burst time tersebut akan memiliki sisa. Jadi, sisanya akan ditaruh di antrian paling belakang. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu A dengan arrival time pada 0 milidetik dan burst time pada 5 milidetik, dan B dengan arrival time pada 1 milidetik dan burst time 7 milidetik, C dengan arrival time pada 3 milidetik dan burst time 6 milidetik, D dengan arrival time pada 5 milidetik dan burst time 3 milidetik, E dengan arrival time pada 4 milidetik dan 4 milidetik, F dengan arrival time pada 8 milidetik dan burst time 5 milidetik. Lakukan analisa untuk mencari rata-rata turnaround time dan waiting time dengan quantum time 4. Di sini kita bisa dapatkan, kita bisa langsung eksekusi proses penjadwalan yang sudah ada. Nah, kita langsung saja ke proses penjadwalan yang pertama, yaitu penjadwalan A. A datang di arrival time sama dengan 0 dan burst time-nya sama dengan 5. Karena burst time-nya lebih besar daripada quantum time-nya, maka kita mengerjakan proses A sebanyak 4, lalu sisanya akan kita taruh di antrian paling belakang. Lalu pada saat proses A sedang dieksekusi, ternyata datang proses B di arrival time sama dengan 1, dengan burst time sama dengan 7. Lalu datang lagi proses C di arrival time sama dengan 3, dengan burst time sama dengan 6. Selanjutnya, pada saat proses A selesai, datanglah proses E di arrival time 4 dengan burst time 4. Lalu setelah proses A selesai, kita akan melakukan penjadwalan eksekusi berikutnya, yaitu pada penjadwalan proses B. Kita akan melakukan penjadwalan proses sebanyak 4, karena memang batas quantum time-nya adalah 4. Sisanya, yaitu 3, akan kita taruh di antrian paling belakang. Lalu pada saat B sedang dieksekusi, datanglah proses D di arrival time sama dengan 5 dengan burst time sama dengan 3. Lalu datanglah juga
proses F di burst time 8, di arrival 8 dengan burst time 5. Ini proses B kan sudah selesai, maka akan kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses C di dengan burst time 4 pula, maka sisa 2 ditaruh di antrian paling belakang. Lalu pada saat proses C selesai, akan kita eksekusi, yaitu proses E. Karena proses E datang lebih dulu daripada proses D. Kita akan eksekusi sebanyak 4, karena ternyata burst time E sama dengan 4, yaitu sama dengan quantum time-nya, maka proses E akan kita masukkan langsung ke dalam tabel perhitungan. Nah, di sini kita akan memasukkan proses E di start time, yaitu start time-nya adalah 12, dan finish time-nya adalah 16, maka turnaround time-nya adalah finish time dikurangi rival time. Jadi 16 dikurangi 4 adalah 12. Lalu waiting time-nya adalah start time dikurangi arrival time. Maka start time-nya adalah 12 dikurangi dengan arrival time, yaitu 4. Maka bisa kita dapatkan start kita hapus saja. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Lanjut, kita ke penjadwalan yang selanjutnya, yaitu penjadwalan dengan proses D. Di sini, D dengan burst time 3, maka kita akan langsung eksekusi dan tidak ada sisanya, karena D lebih kecil dari quantum time-nya. Lalu akan kita masukkan ke dalam tabel perhitungannya sekalian, yaitu D dimulai dengan dimulai di 16 dan berakhir di 19, maka turnaround time-nya adalah 19 dikurangi 5, yaitu 14, dan waiting time-nya 19 dikurangi, 16 dikurangi 5, yaitu 11. Lalu akan kita lanjutkan proses penjadwalan proses selanjutnya, yaitu proses yang terakhir adalah proses F. Karena F di sini burst time-nya lebih besar dari quantum time-nya, maka kita akan kita sisakan di antrian, sisanya di antrian paling belakang. Lalu akan kita lanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu proses penjadwalan proses A. Karena A tadi terdapat sisa, yaitu burst time-nya 1. Maka di sini kita eksekusi. Nah, selanjutnya, penjadwalan A sudah selesai, maka bisa kita masukkan ke dalam tabel perhitungan, yaitu start-nya di angka 0 dan finish-nya di angka 24. Turnaround time-nya adalah
24 dikurangi 0, yaitu sama dengan 24. Lalu untuk waiting time-nya adalah 0 ditambah 23 dikurangi 4. 0 ditambah 23 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 19. Di sini ada waiting time-nya adalah 19. Lalu kita lanjutkan penjadwalan dengan proses selanjutnya, yaitu proses B. Di sini proses B terdapat burst time 3, maka kita akan eksekusi proses B sebanyak 3, lalu akan kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Proses B dimulai dari 4 dan berakhir di 27. Berakhir di 27, maka turnaround time-nya adalah 27 dikurangi 1, yaitu 26. Lalu untuk waiting time-nya adalah dikurangi 1, 4 dikurangi 1, sama dengan 3, lalu ditambah 24 dikurangi 8, maka 16. Jadi di sini tulis saja 3 ditambah 16, hasilnya adalah 19. Lalu kita akan lanjut ke penjadwalan yang selanjutnya, yaitu penjadwalan proses C. Di sini kita akan eksekusi sebanyak 2 proses. Jika sudah, maka bisa kita masukkan ke dalam tabel perhitungan, yaitu dimulainya di C sama dengan 8, dan berakhir di C sama dengan 29. Maka turnaround time-nya adalah 29 dikurangi 3, yaitu 26. Lalu untuk waiting time-nya sama seperti tadi, yaitu 8 dikurangi masuknya C pada angka ketiga, maka 5 ditambah dengan penjadwalan C yang kedua, yaitu 27 dikurangi 12, sama dengan 15. Maka waiting time-nya penjadwalan proses C adalah 20. Lalu untuk proses yang terakhir, ada proses F. Kita eksekusi proses F sebanyak 1. Maka proses F start time-nya adalah 19, finish time-nya adalah 30, maka turnaround time-nya adalah 30 dikurangi 8 sama dengan 22, waiting time-nya adalah 19 dikurangi F masuk di arrival time sama dengan 8, berarti 19 dikurangi 8 sama dengan 11 ditambah 29 dikurangi 23, yaitu sebanyak 6. Maka waiting time-nya adalah 17. Nah, bisa kita dapatkan rata-rata turnaround time-nya
dan waiting time-nya adalah turnaround time-nya adalah 20,67 dan waiting time-nya adalah 15,67. Maka bisa kita dapatkan prioritas prosesnya yaitu A, B, C, E, D, F, A, B, C, F. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya yang kurang berkenan bagi Anda semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.